Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian. Dimanapun Anda berada, kembali hari ini kita berjumpa untuk merenungkan bacaan-bacaan. Acuan permenungan kita hari ini dari kitab Nabi Yeremia dan juga Injil Matius. Judul permenungan kita hari ini, hidup harus menghasilkan banyak buah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, berbicara tentang hidup harus menghasilkan banyak buah. Ini adalah kehendak Allah yang telah menciptakan kita manusia. Dan ini juga menjadi kerinduan terdalam dari hati setiap manusia yang tercipta. Istimewa tercipta sebagai orang yang beriman kepada Allah. Karena tidak ada seorang pun dalam kehidupannya istimewa sebagai orang beriman tidak menghendaki hidupnya itu menghasilkan banyak buah, melainkan selalu punya keinginan, kerinduan untuk menghasilkan banyak buah. Namun pertanyaan yang perlu kita refleksikan dalam kehidupan kita, mengapa dalam kehidupan ini ada begitu banyak orang yang susah atau sulit untuk menghasilkan buah dalam kehidupannya, atau bahkan tidak menghasilkan buah dalam kehidupannya. Dalam sebuah refleksi kehidupan, mengapa sulit atau susah bagi kita untuk menghasilkan banyak buah? Ada dua hal yang bisa mempengaruhi kita untuk sulit bahkan tidak menghasilkan banyak buah. Yang pertama yaitu dosa. Dan yang kedua adalah model kepribadian kita atau karakter diri kita. Dua bacaan hari ini menggugah kita untuk melihat lebih dalam bagaimana supaya kita membangun kehidupan kita untuk menghasilkan banyak buah. Dalam bacaan pertama hari ini, dalam kitab Nabi Yeremia, Tuhan bersabda kepada Nabi Yeremia. Inti dari sabda Tuhan ialah meminta supaya umat Israel menyatakan pertobatan dalam kehidupannya. Mengapa orang Israel perlu bertobat? Karena dosa yang sama, kelalaian yang sama yang mereka lakukan di hadapan Tuhan ialah mereka selalu berubah setia kepada Tuhan, kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Apa yang dikatakan Allah kepada Nabi Yeremia, perlu adanya pertobatan karena dosa atau ketidaksetiaan yang dinyatakan oleh bangsa Israel itu dapat menjadikan mereka bisa gagal untuk memasuki tanah terjanji yang telah dijanjikan Tuhan kepada para leluhurnya. Lihat di sini menjadi refleksi kita bahwa dosa atau ketidaksetiaan kita kepada Tuhan dalam banyak hal itu menjadikan kita atau menjadikan hidup kita sulit untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Sedangkan bacaan Injil hari ini, Yesus dalam umpamaan tentang penabur menggambarkan 4 kepribadian, model kepribadian yang bisa menjadi
faktor penghambat bagi kita untuk menghasilkan banyak buah. Tetapi bahwa dari 4 model kepribadian ini, ada satu model kepribadian yang memampukan kita untuk menghasilkan banyak buah, yaitu menjadi kepribadian yang subur, yang berbeda dengan menjadi tanah yang berbatu-batu, menjadi tanah di pinggir jalan, menjadi tanah di semak belukar. Ini adalah tanah-tanah atau model kepribadian yang dapat menghambat kita untuk menghasilkan banyak buah. Bagi kita orang yang percaya, Tuhan menghendaki supaya kita menjadi tanah yang subur, menjadi tanah yang baik, di mana tanah yang baik itu adalah orang yang mendengarkan sabda itu, mendengarkan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupannya, lalu mengertinya dan menyatakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah orang yang mampu untuk menghasilkan banyak buah dalam kehidupannya. Lihat, ini menjadi inspirasi bagi kita bagaimana seharusnya kita membangun kehidupan kita supaya bisa menghasilkan banyak buah. Pada intinya yang saya mau katakan kepada kita, bahwa sabda Tuhan hari ini memacu kita, memberikan satu gambaran yang baik bagi kita, bagaimana kita bisa menghasilkan banyak buah. Dan pada akhirnya, setiap kita harus menghasilkan buah-buah roh, sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Ada beberapa buah roh yang perlu kita nyatakan atau kita hasilkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, cinta kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Yang kesembilan, penguasaan diri. Yang kesepuluh, kerendahan hati. Yang kesebelas, kesederhanaan. Dan yang kedua-belas adalah kemurnian. Ini dari aspek spiritual, aspek mental, aspek rohania yang perlu kita nyatakan dalam kehidupan. Karena itu adalah buah roh yang nantinya menjadi persembahan kita yang indah di hadapan Tuhan dalam keabadian surga. Tentu dalam kehidupan nyata ada buah-buah roh, buah-buah keberhasilan yang nyata, yang telah kita nyatakan dalam kehidupan kita. Tetapi pada akhirnya kita diarahkan untuk menghasilkan buah-buah roh ini dalam kehidupan. Karena itu menjadi persembahan kita yang terindah dalam kerajaan surga, dalam keabadian surga. Mari kita semua diajak untuk senantiasa hidup menghasilkan buah, karena buah-buah itulah yang akhirnya menjadi persembahan kita yang indah di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semua yang dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka, senantiasa menghasilkan buah dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati.